Banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, apakah bisa kita mencairkan BPJS Ketenagakerjaan (JHT) tetapi posisi kita masih aktif bekerja? Nah, jawabannya ada di videoku yang ini. Tapi yang pertama kali mampir jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku sharingkan. Oke, jadi jawabannya adalah sebenarnya JHT itu ditujukan atau dicairkan sebaiknya itu nanti saat kita sudah pensiun atau sudah tidak bekerja ya. Tetapi memang saat ini kita tetap bisa mencairkan meskipun kita masih aktif bekerja. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan. Nah, yang pertama itu adalah pencairan BPJS Ketenagakerjaan (JHT) 10%. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Kemudian masih aktif bekerja. Kemudian nanti juga teman-teman harus siapkan kartu BPJS ataupun jam sostek, kemudian KTP atau paspor, kemudian kartu keluarga, buku rekening. Buku rekening ini harus atas nama sendiri ya. Kemudian NPWP jika saldonya melebihi 50 juta. Dan juga nanti teman-teman harus mempunyai surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan. Itu adalah syaratnya pencairan 10%. Nah, untuk pencairan 10% ini sebenarnya ditujukan untuk peserta yang mulai persiapan pensiun. Jadi untuk mempersiapkan pensiun teman-teman mungkin sudah berpikir mau buka usaha atau apa gitu ya, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini ya. Nah, selanjutnya adalah pencairan BPJS Ketenagakerjaan 30%. Nah, untuk yang 30% ini sasarannya adalah untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai keperluan terkait perumahan. Itu bisa untuk DP, bisa juga untuk cicilan pokoknya, ataupun juga untuk pelunasan. Nah, syaratnya adalah yang pertama minimal sudah ikut kepesertaan 10 tahun, kemudian masih aktif bekerja di perusahaan, kemudian kartu BPJS, kemudian KTP, KK, buku rekening atas nama sendiri, kemudian juga NPWP jika saldonya lebih dari 50 juta. Nah, tapi kalau memang tidak ada NPWP nggak apa, cuman resikonya adalah tarif pajaknya 20% lebih tinggi, seperti itu. Kemudian teman-teman juga tetap harus minta surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan. Kemudian nanti dilengkapi juga dokumen perumahan asli dan fotokopi. Nanti untuk dokumen perumahan ini seperti apa, kita bisa cek di aplikasi Lapak Asik ya, nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk mencairkannya seperti apa, saya akan tunjukkan menggunakan handphone ya. Jadi tidak perlu kita datang ke kantor cabang, kita bisa lakukan di rumah dengan handphone ataupun dengan laptop. Bahkan kalau kita datang ke kantor cabang pun ada kantor cabang yang menyarankan silakan lakukan secara online. Oke, kita buka browsernya di handphone. Saya tunjukkan seperti ini ya. Kemudian kita klik Lapak Asik. Nah, kita klik Lapak Asik, kemudian kita klik saja ini Lapak Asik. Kita akan masuk ke webnya Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini kita yang nomor 5. Ini adalah untuk pengambilan sebagian 10%. Syarat lengkapnya seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian yang 30% di bawahnya, nah ini bisa untuk pembayaran uang muka, pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman rumah, dan juga pelunasan sisa pinjaman. Di sini ada ya, dokumennya apa saja di sini ada. Oke, kalau sudah dipilih, teman-teman silahkan ke bawah, kemudian klik setuju dan juga klik saya bukan robot, kemudian klik berikutnya. Nah, ini selanjutnya teman-teman silahkan isikan data pekerja seperti NIK, nomor BPJS Ketenagakerjaan, nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, seperti itu caranya ya. Untuk video lengkapnya ada di videoku yang sebelumnya yang ini ya. Oke, jadi sekarang sudah terjawab ya. Meskipun kita masih bekerja, kita bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Cuman kalau saran saya, sebaiknya memang BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT ini, teman-teman cairkan memang di waktu kita sudah tidak bekerja. Meskipun fasilitasnya sebenarnya bisa kita
gunakan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.